Oke. Nah, pembicara kita hari ini adalah Kak Zego atau Riza Herzego. Saat ini Kak Zego adalah Lead Product Manager di Flip ID sebagai yang mungkin salah satu, ya ibaratnya salah satu dari orang-orang yang berada di balik fitur-fitur Flip yang teman-teman gunakan saat ini. Gitu. Jadi Kak Zego ini adalah Lead Product Manager, sudah 2,5 tahun di Flip. Sebelumnya merupakan co-founder of Kozora dan juga co-founder and Product Design Manager dari Sun Square Studio. Nah, pastinya udah banyak banget nih ilmu tentang produk dan juga terutama nih produk roadmap yang hari ini Kak Zego pengen share sama kita. Ya, terima kasih teman-teman semua sudah hadir di acara kita pada siang hari ini. Tadi saya sudah diperkenalkan ya, jadi mungkin kenalan sedikit lagi teman-teman, nama saya Zego. Saya salah satu lead product manager di Flip. Sebenarnya saya juga product manager pertama di Flip ya. Jadi product manager pertama di Flip, sebelumnya belum ada product manager. Lalu kita tumbuh di beberapa tahun terakhir ini cukup cepat. Sekarang udah sekitar 10 orang product manajernya ya. Iya, sedangkan di tim-tim lain juga udah jauh lebih banyak lagi pertambahannya. Dulu masih waktu saya join masih di bawah 50 kayaknya, sekarang udah ratusan jumlah orang di Flip. Ya, itu mungkin sedikit perkenalan dari saya. Saya hari ini mau sharing terkait bikin roadmap, cara bikin roadmap sebagai product manager di industri teknologi gitu. Namun saya sebelum masuk ke materi, saya mau ada disclaimer dulu beberapa hal. Pertama, saya ngelihat dari form yang teman-teman isi, ternyata ini demografi profesi teman-teman itu banyak yang berbeda ya. Jadi ada yang masih mahasiswa, ada yang baru lulus, ada yang sudah kerja, ada yang bahkan shift level katanya, ada yang bekerja sudah jadi product manager, ada yang ingin jadi product manager tapi sekarang lagi di posisi yang lain di perusahaan. Jadi macam-macam nih profesi teman-teman, sehingga kayaknya sih sebenarnya mungkin nggak seluruhnya bisa relevan dengan detail materi yang akan saya kasih. Saya mau kasih disclaimer dulu. Pertama, untuk saya lihat banyak teman-teman yang masih baru ya, yang baru lulus ataupun mau tahu terkait product management. Sebenarnya insya Allah ini bisa bermanfaat materinya. Tapi juga menurut saya teman-teman juga harus belajar juga untuk gimana caranya bisa merasakan bikin produk. Itu menurut saya adalah salah satu cara paling cepat kalau teman-teman tertarik untuk jadi product manager ya. Jadi sebelum kita mulai, supaya clear dulu ekspektasinya, teman-teman, ini mungkin nggak semuanya bisa relate langsung, tapi nggak apa-apa, bisa jadi knowledge setidaknya. Tapi untuk orang-orang yang udah kerja, insya Allah ini juga bisa ngasih gambaran sih, terutama untuk para product manager, gimana cara bikin roadmap di tech industry. Seperti itu. Ya, jadi kita hari ini akan bahas terkait roadmap ya. Sebenarnya apa sih roadmap itu? Roadmap atau product roadmap ya, kita lebih fokus ke product roadmap. Jadi roadmap yang dibikin oleh tim produk terkait produknya. Product roadmap adalah sebuah development plan secara jangka panjang yang memberikan alignment atau keselarasan dengan para stakeholders, seperti itu. Jadi product roadmap ini adalah sebenarnya semacam rencana ya, rencana hal apa yang mau kita buat, hal apa yang mau kita improve di produk kita. Jadi rencana tersebut kita perlu komunikasikan dan kita perlu selaraskan dengan ekspektasi para stakeholders, seperti itu. Stakeholders ini siapa sih? Stakeholders ini seperti sebenarnya orang-orang yang berhubungan dengan punya kepentingan terhadap produk kita. Jadi seperti bos kita, atasan kita, tim yang lain, tim marketing, karena tim marketing butuh untuk bikin marketing plan terkait produk kita. Ada juga tim operasional yang akan berhubungan gimana caranya menjadi admin di produk kita dan sebagainya gitu. Customer juga salah satunya termasuk. Jadi orang-orang yang punya kepentingan terhadap produk kita itu mereka bisa align, bisa tahu apa sih, gimana rencana pengembangan produk kita ke depannya. Seperti itu. Mungkin supaya langsung kasih gambaran aja deh, kira-kira contohnya seperti ini gitu. Ini contoh salah satu format product roadmap yang saya temukan di Google.
Jadi bisa dilihat di sini ada beberapa tim yang berbeda nih. Ini bahkan nggak cuma tim produk ya, tapi ada juga tim marketing di bawah. Di atas itu ada tim web, ada tim mobile, dan tim marketing. Masing-masing punya plan development-nya masing-masing atau plan pekerjaannya masing-masing yang dibagi berdasarkan waktu. Ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Jadi ini 6 bulan kalau di sini dibuatnya ya. Dan dia juga, dan di setiap kotak-kotak ini adalah pekerjaan ya. Jadi pekerjaan yang dilakuin atau product improvement yang dilakukan. Dikasih judulnya di sini. Lalu bisa ditandain juga kalau di sini ya. Mana yang sudah komplit, mana yang lagi in progress, mana yang masih direncanakan, artinya belum dimulai nih pengerjaannya, jadi masih dalam rencana. Nah, seperti itu. Ini salah satu contohnya. Sehingga nanti kalau ada tim-tim lain nih pengen tahu, sebenarnya tim mobile tuh lagi bikin apa sih, lagi ngerjain apa? Tim web tuh lagi ngerjain apa sih? Tim marketing tuh lagi ngerjain apa sih? Itu bisa kelihatan semua di product roadmap. Apa yang sudah diselesaikan, apa yang lagi dikerjakan, apa yang mau dikerjakan. Itu jadi enak tuh, pengetahuan itu jadi bisa mudah diserap oleh para tim internal kita di perusahaan. Nah, tapi tujuannya apa sih kalau kita tanya tujuan dari roadmap? Sebenarnya tujuannya itu kita bikin roadmap adalah supaya kita bisa secara efektif mengkomunikasikan dan juga menselaraskan, melakukan alignment terkait poin-poin berikut terhadap para product stakeholders. Jadi kita bisa alignment, jadi kita bisa selaras dan bisa sekaligus juga sebagai media untuk mengkomunikasikan secara efektif 3 poin ini, yaitu apa yang lagi mau kita buat secara high level. Jadi ini bukan secara detail ya. Yang penting judulnya, kita mau bikin apa. Kalau di sini kan dia kayak cuma ngasih tahu kita mau integrasi dengan third party, kita mau bikin dashboard baru, kita mau bikin A, bikin B, bikin C. Jadi lebih simpel lah bahasanya, tidak terlalu detail. Jadi dia ngasih tahu apa yang mau kita bikin, kenapa kita mau bikin itu, dan kapan mau kita bikin itu, kapan kira-kira selesainya. Kapan ini bisa kapan kira-kira selesai ataupun kapan kita mulai. Kenapa ini? Sebenarnya saya ngelihat di berbagai perusahaan itu beda-beda ya. Ada yang masukin kenapa, ada yang enggak sama sekali. Kalau di sini kan kita enggak kelihatan nih kenapa kita mau bikin itu ya. Cuman sebenarnya saya secara personal lebih suka kalau ada alasan kenapa kita mau bikin itu. Gimana caranya bisa naruh alasannya? Nah, itu nanti kita bahas di belakangan ya. Tapi menurut saya 3 poin ini adalah tiga tujuan kita. Kenapa kita perlu bikin roadmap, dan yang pasti 3 poin ini perlu dikomunikasikan secara efektif dan dipastikan semua stakeholders align itu artinya selaras, artinya mereka juga setuju ya bahwa ini yang memang mau kita lakukan. Seperti itu. Nah, apa manfaatnya sih kita bikin roadmap? Nah, karena kita bikin roadmap tadi, kita melakukan alignment, kita mengkomunikasikan ke para stakeholders, kita jadi bisa transparan dengan para stakeholders apa yang mau kita bikin sih, gimana progres setiap inisiatif yang kita idekan tuh progresnya gimana. Contohnya nih ya, ini beberapa contoh aja, ini contoh supaya lebih kebayang. Misalkan marketing team, kalau kita bikin product roadmap, tim marketing jadi bisa kebayang kapan mereka harus menyiapkan go to market strategy. Jadi misalkan kita launching produk baru ya, misalkan kita kerja di Apple terus kita bikin iPhone baru gitu ya. Nah, itu kan iPhone baru itu perlu ada rencana marketingnya. Gimana tuh nyiapin iklannya di YouTube, iklannya di TV, iklannya di Instagram, gimana nyiapin pas launching tuh perlu ngapain aja, apakah di auditorium launching gitu, apa nanti Zoom online atau dan sebagainya. Itu kan ada rencana. Kita mau launch produk tuh perlu ada rencana. Nah, kalau ada timeline, ada inisiatif, udah tahu nih tim marketing, tim produk lagi mau bikin apa dan kapan kira-kira selesai, mereka jadi bisa menyiapkan lebih dulu, bisa dapat bayangan kira-kira gue harus sudah mulai nyiapin di bulan segini loh dari tim untuk inisiatif yang lagi dikerjain tim produk. Itu salah satu contohnya. Contoh keduanya bermanfaat juga untuk kita ngelakuin resource planning. Resource planning ini intinya misalkan tim kita tadi ya mau bikin iPhone gitu di iPhone 14 tahun depan. Kita detailin nanti kita perlu setelah jadi roadmap nanti kita perlu mendetailkan itu tuh fiturnya apa aja sih, requirement-nya apa aja dan sebagainya. Nah, nanti dengan adanya roadmap tersebut dan ada detail at least
secara high level ya, yang fitur-fiturnya seperti apa aja yang mau dibuat, itu kita jadi bisa menentukan kira-kira kita butuh berapa tim sih yang ngerjain. Kita bisa menentukan berapa tim engineer yang perlu ikut terlibat dalam bikin produk tersebut, berapa tim desain, berapa tim produk, tim operasional juga perlu disiapkan atau enggak. Misalkan tadi ya kalau ada event baru, misalkan kita perlu menambah jumlah tim customer support, customer service ya, karena biasanya kalau launching produk baru ternyata akan banyak tiket ada banyak yang nelpon ke customer service di awal-awal gitu. Jadi perlu dipersiapkan juga tim resource planning atau timnya dan juga peralatannya juga ya. Jadi nggak cuma tim. Jadi kalau kita punya roadmap kita jadi bisa punya banyak lebih jelas gitu bayangannya terhadap berapa orang yang perlu gimana resource planning yang perlu kita persiapkan. Lalu benefit lainnya adalah kita juga jadi nggak harus ditanya-tanya terus sama bos ya. Hari ini ditanya, gimana progres yang itu, besok ditanya lagi, gimana progres yang ini, besoknya ditanya lagi, minggu depan bikin apa dan sebagainya. Jadi nggak perlu ditanya-tanya karena kita udah punya roadmap. Nih loh bos, bisa dilihat ini yang mau kita kerjain, ini yang lagi kita udah selesaiin, ini yang lagi in progress, ini yang nanti mau kita kerjain. Dan berbagai benefit lainnya ya. Jadi ini hanya beberapa contoh aja manfaat kalau kita punya roadmap. Nah, lalu time scope ya, ini salah satu pertanyaan juga yang saya lihat di form juga ada yang bertanya. Jadi roadmap itu biasanya berapa lama sih dibikinnya? Apakah mingguan, apakah bulanan, atau per quarter? Per quarter itu kalau maksudnya per 3 bulan ya. Jadi ya per 3 bulan itu per quarter, atau per semester, atau per tahun, atau bahkan beberapa tahun gitu. Jadi kita bikin roadmap-nya, kita udah tahu nih rencana kita bikin produk improvement apa aja dalam 2 tahun ke depan. Nah, itu bisa aja gitu. Nah, sebenarnya itu tergantung ya. Kita mau bikin berapa lama itu tergantung. Salah satu faktor yang paling berpengaruh adalah tergantung fase perusahaannya juga. Karena fase perusahaan itu beda-beda. Ini saya ngambil salah satu gambaran ya. Fase perusahaan yang ini dibuat sama VP of Product-nya Facebook gitu. Jadi dia bikin si konsep company faces ini. Dia ngasih tahu bahwa fase perusahaan itu beda-beda. Ada yang dia sebut drunken walk. Drunken walk ini kayak istilahnya kayak startup baru banget lah. Dia itu masih mencari-cari nih, belum mendapatkan namanya product market fit. Dia masih mencari-cari produknya ini mana yang diterima oleh market gitu. Jadi masih eksperimen. Jadi di sini kalau dia ngeliat value ya, jadi value-nya naik turun. Ini nggak tahu nih apakah manfaatnya udah jelas atau belum si produknya ini, apakah udah pasti diterima oleh market atau belum. Maka dari itu dia naik turun nih. Nah, kalau sudah mencapai product market fit, misalkan di Flip ya, kita udah tahu bahwa yang mau kita bikin adalah kita bantu orang-orang untuk menghindari atau mengurangi biaya admin gitu dalam transfer antar bank. Nah, itu kita udah bisa fokus ke situ dan sudah melihat bahwa masyarakat ternyata suka, target market kita ternyata suka terhadap produk itu, sudah mulai diadopsi oleh mulai banyak orang. Nah, itu sudah masuk ke product market fit. Nanti masuk lagi ke hyper growth nih. Hyper growth itu kalau sudah produknya itu sudah benar-benar diterima oleh masyarakat, tinggal gimana caranya kita memperbanyak adopsinya, memperbanyak orang yang pakai. Jadi kita perbagus fiturnya, kita perbesar campaign marketingnya, kita bikin ads di TV, di YouTube, kita mulai gembor-gembor lah si produk ini, karena kita sudah yakin bahwa produk ini bagus dan diterima oleh masyarakat. Itu udah masuk ke masanya hypergrowth. Nanti setelah hypergrowth, nanti lama-lama sudah makin banyak yang pakai, nanti pertumbuhannya akan sedikit menurun, itu udah masuk ke scale. Tapi nanti ini sebenarnya naik terus ya, jadi dia naik, stabil gitu. Nah, itu fase-fase perusahaan ini bisa menentukan juga berapa lama roadmap yang perlu kita bikin. Jadi ini kalau yang direkomendasikan sama si VP of Product dari Vice President of Product dari Facebook ya, atau sekarang namanya Meta, lebih kerennya, nama perusahaannya Meta. Kalau menurut dia, kalau untuk perusahaan yang masih di fase 1, untuk startup yang baru-baru mulai, itu susah bikin roadmap sebenarnya. Kenapa? Karena minggu ini dan minggu besok tiba-tiba bisa berubah nih strateginya. Tiba-tiba kebutuhan user, kita baru dapat insight baru dari user,
kita harus mengubah arah lagi gitu. Jadi kita nggak bisa benar-benar menentukan kita tuh dalam 3 bulan ke depan harus bikin A, B, C, D, E, F, G, H gitu. Itu agak susah karena sebaiknya kita lebih ke iterasi kalau untuk di fase ini. Jadi kita bikin produk, kita deketin user, kita tanya feedback-nya, terus feedback-nya dapat feedback, terus kita otak-atik lagi produknya dan sebagainya. Jadi kalau menurut dia lebih baik nggak perlu bikin roadmap sebenarnya. Kalau untuk startup di level ini baru bikin, baru mulai gitu, closer to the ground, yang penting deket user aja gitu, yang penting deket user, dapat feedback, langsung ubah plan dengan cepat lah ya, menyesuaikan dengan kebutuhan usernya. Lalu ada yang fase kedua. Fase kedua ini adalah perusahaan yang sudah mencapai product market fit. Nah, kalau ini bisa nih, kita mulai bikin roadmap. Ini kita bisa bikin dalam hal mingguan atau bulanan, atau misalkan quarter, 1 quarter, 2 quarter, dan sebagainya. Tapi biasanya nggak nyampe 1 tahun. Di fase ini, produknya sudah mulai stabil, tapi tetap aja karena dia masih berkembang, itu kita nggak bisa sampai bilang, oh kita mau mau bikin roadmap sampai 5 tahun ke depan gitu. Belum tentu, itu susah karena produknya walaupun sudah mulai diterima, tapi belum tentu ke depannya akan terus-terusan. Jadi belum, istilahnya masih ada ancaman dari kompetitor juga, masih bersaing dengan perusahaan lain. Jadi dia masa-masa yang lebih baik nggak perlu terlalu panjang, karena kalau terlalu panjang nih, misalkan 5 tahun, itu bisa jadi kita harus ngulang lagi nih idenya dari untuk tahun kedua sampai tahun kelima, karena dalam 1 tahun tuh banyak banget perubahan yang terjadi. 1 tahun banyak perubahan yang terjadi. Kita udah bikin nih roadmap tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Ternyata gara-gara tahun pertamanya setelah dijalanin banyak perubahan, kita harus ngulangin lagi nih roadmap tahun kedua sampai tahun kelima. Nah, itu kan jadi sayang banget ya, jadi kerja beberapa kali gitu. Sehingga lebih baik mingguan atau bulanan untuk di fase ini. Untuk di fase ketiga, ini untuk perusahaan udah hyper growth yang sudah besar lah ya, yang produknya itu sudah pasti, yang sudah tahu bahwa pasti masyarakat itu sudah banyak yang nungguin. Misalkan yang tadi saya contohin adalah iPhone ya, dia ya mungkin udah tahu bahwa tiap tahun dia perlu ngeluarin iPhone baru gitu. Dan dia bukan bikin iPhone tuh bukan kayak bulan ini planning mau bikin iPhone baru lah 3 bulan lagi launching gitu, nggak bisa gitu kan. Dia nggak bisa yang cuma singkat 3 bulan langsung selesai, nggak bisa, tapi roadmap-nya harus sudah dari jauh-jauh hari, bahkan 1-2 tahun sebelumnya bisa jadi. Sebenarnya juga selain berkaitan terkait fase perusahaan, berkaitan juga dengan industri perusahaan ya. Tadi kalau kita ngomongin iPhone karena dia bentuknya hardware, kalau dia kayak teknologi hardware seperti itu memang biasanya jauh lebih lama ya untuk planningnya, karena kan perlu dibikin blueprint-nya, habis itu perlu proof of concept dulu, baru nanti dibawa ke pabrik dan sebagainya untuk di develop secara massal dan sebagainya. Jadi bisa beda-beda juga tergantung industrinya. Jadi yang mau saya sampaikan adalah untuk roadmap ini, time scope-nya ya, apakah kita perlu bikin roadmap seminggu ke depan, sebulan ke depan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, dan sebagainya, tergantung fase perusahaan, tergantung industri perusahaan. Intinya kalau semakin jelas bahwa produknya ini dibutuhkan oleh market, itu kita bisa memprediksi lebih lama. Tapi kalau masih kurang clear apakah produknya masih akan langsung diterima oleh market atau enggak, itu lebih baik diperpendek roadmap-nya karena jadi lebih fleksibel untuk mengubah-ubah plan. Seperti itu ya. Next-nya adalah prinsip-prinsip dalam membuat produk roadmap. Sebenarnya ini dari pengalaman saya kebanyakan ya. Jadi saya belajar, saya juga cari-cari resource dari tempat-tempat lain. Ini cuman saya menemukan ini kayaknya prinsip-prinsip yang baik gitu dari pengalaman saya, yang membedakan roadmap yang bagus dengan yang kurang bagus. Yang pertama, roadmap yang bagus, prinsip pertama adalah dapat alignment, dapat approval dari para stakeholders gitu. Jadi roadmap ini bukan milik kita sendiri. Roadmap ini adalah roadmap kita bersama. Karena yang bikin produk ini kan, yang memiliki produk ini bukan kita sendiri, tapi produk ini kan miliknya perusahaan ya. Jadi kita perlu make sure bahwa semua tim itu tahu, atau setidaknya tim yang relevan itu tahu apa yang mau kita bikin dan kenapa kita mau bikin itu, dan kapan kita mau bikin itu. Jadi mereka tahu
hal tersebut dan nggak cuma tahu dan mereka approve gitu. Misalkan tim tim marketing, tim operasional itu mereka nggak ada yang against idea kita. Jadi nggak, kenapa sih, kenapa bikin ini, kenapa nggak bikin itu dan sebagainya. Jangan sampai kita udah bikin roadmap, udah lagi ngerjain nih, tiba-tiba di tengah jalan ada stakeholders yang ngomong, kok lu ngerjain itu sih, ngerjain ini aja lah, ini kan gini gitu. Jangan sampai itu terjadi. Walaupun it's okay sebenarnya kalau dia ada ide lain, kita tampung, tapi make sure bahwa semua orang itu jangan tiba-tiba kayak merasa kaget ya, gue baru tahu nih hal ini, gue baru tahu nih tim produk baru mau bikin ini gitu. Sebisa mungkin itu dihindari. Jadi dapatkan alignment dengan para stakeholders. Itu produk roadmap yang bagus pertama. Yang kedua harus simple. Kenapa simple? Karena kalau rumit itu nggak semua orang ngerti. Karena ada tim operasional, ada tim marketing, tim-tim yang lain, itu nggak semuanya ngerti bahasanya tim produk. Jadi yang penting dia dapat gambaran aja nih secara simple sebenarnya apa yang mau dibikin. Jadi make sure semua orang ngerti gimana cara baca roadmap-nya, fokus di high level ya, jangan terlalu detail. Kalau mau ngasih tahu secara detail seperti apa, misalkan mau kasih mock up fiturnya kayak gimana, desainnya seperti apa, nanti kalau kita nyebutnya di produk itu ada PRD, product requirement document, nanti ada user stories-nya, jadi user bisa ngelakuin apa aja di situ. Untuk hal-hal yang detail itu kita bisa taruh link-nya di produk roadmap tersebut. Jadi di produk roadmap-nya ada link-nya. Ini kalau lo pengen tahu lebih detail terkait inisiatif ini, bisa klik link ini, nanti lo bisa baca di situ. Cuman di roadmap ini kita bikin simple supaya semua orang bisa tahu secara cepat apa yang kita kerjain, apa yang mau kita kerjain, gimana progresnya, dan sebagainya. Yang ketiga adalah prinsipnya give updates ya. Jadi roadmap itu jangan kita cuman bikin di awal, habis itu kita lupain. Kita sebisa mungkin mengupdate roadmap itu. Kan tadi ada statusnya ya, dia lagi dikerjain kah, sudah selesai kah, atau belum selesai, atau belum dimulai. Itu sebisa mungkin kita update terus. Kalau saya biasanya diminta tiap minggu kita update, tiap minggu harus saya update. Jadi di roadmap-nya itu saya update, nanti teman-teman stakeholders tanpa harus nanya ke saya, bisa langsung buka roadmap-nya, nanti dia bisa tahu, oh ternyata si minggu kemarin itu, si inisiatif A itu belum selesai, sekarang ternyata sudah jadi in progress, lagi dikerjain. Oh, inisiatif B kemarin lagi dikerjain, oh sekarang sudah selesai, sudah done statusnya. Sehingga kita juga nanti bisa masukin komen di sana. Kita bisa update, gak cuma terkait perubahan status, tapi kalau ada keputusan-keputusan besar, kayak misalkan inisiatif ini kita hold dulu karena kita menemukan prioritas lain, atau karena ini sudah nggak relevan dan sebagainya, itu juga bisa kita kasih update di situ. Yang keempat adalah fleksibel ya. Jadi make sure bahwa roadmap ini fleksibel. Fleksibel dalam arti kita nggak, sebagai startup kita harus bisa agile. Tapi saya sebenarnya takut dengan bahasa agile, nanti orang salah mengartikan. Ya, artinya kita bisa menyesuaikan dengan kondisi perusahaan, kondisi market, kondisi prioritas perusahaan. Kadang-kadang nggak mau memang ada perubahan yang terjadi gitu ya. Misalkan yang tadinya tidak pernah menyiapkan, ada kondisi COVID ya, tiba-tiba ada COVID, akhirnya operasional yang tadinya offline semua fokusnya harus diubah ke semua ke online. Itu kan nggak bisa kita tiba-tiba gara-gara kita punya roadmap, nggak bisa dong, ini roadmap harus kita kerjain sampai akhir nih, kita udah plan buat setahun ke depan. Nggak mau kita berubah inisiatif hanya gara-gara corona dan sebagainya. Nggak bisa seperti itu, karena nanti perusahaannya jadi nggak sustain, karena nanti produknya jadi nggak dipakai oleh masyarakat karena ada perubahan kondisi di market. Jadi kita bisa agak fleksibel juga, bahwa roadmap ini kita udah bikin, tapi ya mungkin biasanya sih adalah sedikit-sedikit yang diganti kalau lagi di kondisi normal ya. Kalau di kondisi ekstrim kayak corona tadi, bisa jadi diganti seluruhnya roadmap tersebut gitu. Jadi ya roadmap itu at the end perlu bisa fleksibel, walaupun pastikan bahwa jika ada perubahan itu reasoningnya clear. Jadi kenapa itu mau diubah itu harus jelas, impact-nya seperti apa, alasannya kuat dan sebagainya. Jangan kita ada stakeholders datang, ganti dong yang roadmap yang ini, kita mau dibanding bikin A bikin B aja. Terus kita tanya kenapa? Karena bikin B itu lebih seru loh gitu. Atau karena bikin B itu saya ketemu orang gini katanya bikin B itu lebih canggih, ke depan akan begini gitu. Maksudnya itu it's an input gitu, itu feedback dari stakeholders, tapi kita bukan berarti kalau feedbacknya alasannya tidak kuat, kita jangan sampai goyah juga. Jadi kita perlu ada perlu kokoh juga gitu dalam menjaga roadmap.
Seperti itu. Oh ya, ada notes juga ya di bawah ya. Jadi teman-teman, ini itu bisa beda sih antara perusahaan. Baik lagi nih saya bilang ini berdasarkan pengalaman saya. Ini yang saya rasa menjadikan sebuah roadmap itu bagus dibandingkan roadmap yang biasa gitu ya. Jadi ini kalau roadmap yang bisa achieve 4 poin ini dalam hal roadmap tadi, itu jadi roadmap yang bagus gitu. Nah, tapi bisa jadi berbeda di perusahaan lain. Nah, lalu kita masukin lalu kita bahas terkait formatnya. Sebentar saya minum dulu ya, sambil saya baca chat dulu ya. Oke, jadi format roadmap. Nah, sebenarnya orang-orang kan banyak yang bertanya ya, formatnya yang benar kayak gimana sih? Sebenarnya tidak ada yang benar-benar strict ya. Format itu bisa beda-beda. Saya baik lagi misalkan tadi ngomongin timeline. Ada yang bikinnya per bulan, kayak yang tadi kita kasih contoh pertama, per bulan Januari, Februari, Maret. Ada yang bikinnya tahunan, tahun pertama bikinnya apa, tahun kedua bikinnya apa, tahun ketiga bikinnya apa. Ada yang bikinnya per semester 1 tahun 2022 apa, semester 2 tahun 2022 apa. Ada yang bikinnya per 3 bulan, per quarter gitu. Q1, Q2, Q3, Q4. Itu bahkan dari timeline aja sudah beda formatnya. Ada juga selain secara timeline, beda juga cara penulisannya, elemen-elemen apa aja yang perlu ditulis dan sebagainya. Jadi bisa beda-beda tergantung kebutuhannya. Namun kalau di kami sebenarnya suka menggunakan elemen-elemen ini gitu, dan menurut saya ini juga mendukung prinsip-prinsip yang tadi saya bilang. Pertama adalah elemen yang paling utama adalah judul dari inisiatif yang mau kita lakukan pastinya. Jadi kita tahu kapan inisiatif itu apa inisiatif yang mau dikerjakan. Jadi ini udah jelas ya, perlu ada title-nya, ada judul inisiatifnya. Yang kedua adalah kapan itu bisa dimulai atau diselesaikan si inisiatif tersebut. Nah, ini sebenarnya agak tricky ya kalau nulis kapan, karena kalau saya sebagai product manager, sebisa mungkin estimasi itu bukan datang dari saya, karena kan bukan saya yang ngoding ya. Kalau ngomongin di dunia startup, dunia software development, bukan saya yang coding. Saya mungkin punya keterbatasan dalam memahami kondisi teknologi, kondisi gimana sih kompleksitas code kita sekarang, gimana seberapa sulit untuk bikin sebuah inisiatif dan sebagainya. Jadi sebisa mungkin kapan estimasi selesai itu datang dari engineers. Jadi kalau dari saya biasanya saya diskusi sama engineering manajernya. Jadi bukan dari product manager gitu. Walaupun product manajernya punya knowledge atau punya pengetahuan terhadap teknologi di perusahaan, tapi sebisa mungkin itu datang dari engineers. Habis dapat estimasi dari engineers, kita baru nanti bisa bikin namanya resource planning ya. Kita bisa tahu kira-kira sebenarnya kerjain 5 inisiatif dalam 1 kuartal itu cukup nggak sih? Kebanyakan atau kekurangan? Bisa nggak sih kita ngerjainnya 10 inisiatif dalam satu kuartal untuk tim produk A gitu ya? Nah, itu dengan kita punya estimasi, kita jadi bisa melakukan resource planning tersebut. Lalu supporting elementsnya adalah kita juga perlu menuliskan kenapa kita mau bikin inisiatif tersebut. Menurut saya ini baik lagi ya, ini kalau bisa ditulis itu jauh lebih baik dibandingkan roadmap yang hanya ada apa yang mau dibikin dan kapan aja. Nanti saya kasih contoh gimana memasukkannya ya. Karena kalau saya itu biasanya pakai project management tools semacam kalau kita sebenarnya ya mungkin saya kasih contoh ya, misalkan semacam Trello, ClickUp atau Jira, semacam itu kita bisa bikin roadmap di situ. Kadang juga bisa juga sih, dulu tuh saya bikinnya pakai spreadsheet aja, Excel dan sebagainya. Jadi jangan terbatasin tools juga sebenarnya. Nah, ini ternyata saya kasih contoh di slide selanjutnya ya. Ini contohnya ya. Kita coba berimajinasi sedikit. Saya coba buka linknya. Misalkan teman-teman adalah seorang product manager di perusahaan apa nih ya saya bilang? Perusahaan e-commerce. Perusahaan e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan sebagainya. Misalkan e-commerce X gitu ya. Di e-commerce itu kan banyak produknya ya. Jadi biasanya tim produknya tuh nggak cuma satu. Tim produknya itu ada banyak. Tim product engineering and design-nya itu. Ada yang ngurusin registrasi, ngurusin user KYC, ngurusin
homepage-nya seperti apa. Jadi itu bisa jadi beda-beda tim tergantung struktur organisasinya dan tergantung scope produknya. Ini misalkan kita jadi di e-commerce app ini kita jadi tim produk di produk investment, produk investasi. Jadi kan kalau teman-teman ngelihat tuh di e-commerce sekarang tuh banyak ini ya, mulai banyak produk-produk investasi kayak bisa investasi emas, bisa investasi reksadana gitu ya di produk-produk apps tersebut. Nah, misalkan kita jadi product team di situ gitu ya. Ini contoh misalkan di roadmap yang kita bikin. Nah, kalau saya by the way kalau di Flip kita sekarang pakainya itu bikin roadmap per quarter. Jadi quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4. Kayaknya itu lagi cocok kayaknya di fase kita sekarang. Karena kita juga apa ya? Masih menyesuaikan dengan fase dan kondisi market juga lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, di quarter misalkan saya kasih contoh ya, di quarter 2 2022 untuk e-commerce app ini di investment product team misalkan ada sekian inisiatif nih ya. Sekian inisiatif ada 1 2 3 4 5 nih ya. Ada 5 inisiatif. Ini khusus di quarter 2 2022 ya. Jadi sebenarnya ini fokus di satu skop waktu aja. Disiapkannya biasanya di quarter 1-nya. Misalkan sekarang nih di quarter 1 udah mau selesai, quarter 1 itu sambil menyiapkan quarter 2 mau ngerjain apa. Di quarter 2 kita bisa tulis ide-ide yang mau kita kerjain. Nah, di sini di satu card ini, jadi ini kan pakai Trello ya, dia ada card-cardnya gitu ya. Nanti di setiap card ini ada title-nya, judul inisiatifnya, ada juga temanya nih. Di atas ini ada temanya. Ini temanya apa sih yang dikerjain? Misalkan di sini ada ngomongin temanya itu sebenarnya nggak selalu semuanya itu terkait bikin produk baru, bikin fitur baru ya. Jadi namanya produk manajemen itu nggak semuanya artinya kita selalu bikin fitur baru. Bisa juga kita meningkatkan reliability system, kita explore market baru dan sebagainya. Ini sebenarnya biasanya kalau improve system reliability ini datangnya bisa dari tim engineer. Jadi ini misalkan ada inisiatif untuk kita bug fixing untuk bisa menyelesaikan masalah technical debt atau masalah apa ya, technical debt itu ya. Intinya adalah masalah codingan ya, masalah teknologi yang perlu kita selesaikan di quarter ini. Ini di request oleh tim engineering. Nah, itu kita bisa kasih temanya improve system reliability. Kita improve system reliability itu meningkatkan reliabilitas sistem kita. Lalu kita bisa tulis juga ada problemnya apa sih? Kenapa sih kita perlu nge-solve masalah ini? Jadi misalkan ini saya kasih contoh technical debt ini itu sudah ada atau bugs ini sudah ada sejak 1 tahun yang lalu. Ini berimpact ke 10% user dan ini membuat user-user itu jadi nggak bisa bikin support tiket misalkan, nggak bisa ngehubungin customer service gara-gara bugs ini. Datanya bisa dilihat di sini, misalkan ada link gitu ya. Terus kita sudah mengetahui bahwa ini gara-gara kita nggak pakai, karena third party kita yang kita pakai itu tidak reliable. Nah, solusi yang diajukan oleh tim engineering adalah kita perlu punya backup system. Selain menggunakan third party A, kita perlu punya third party B. Jadi saat third party A-nya dia gagal gitu, misalkan atau sistem lagi nggak stabil, kita langsung bisa ubah ke third party yang B. Nah, itu misalkan contoh salah satu inisiatif yang mau dikerjakan di quarter 2. Lalu ada yang ini belum dimulai ya, misalkan ini udah masuk Q2, sedangkan ini tuh belum dimulai. Jadi ini udah ada ide awalnya, tapi ini belum masuk analisa lebih lanjut atau belum masuk development. Ini analisis ini maksudnya kita lagi tim produk sama tim desain, tim research itu lagi ngeriset hal ini, lagi menganalisa hal ini. Tim engineering juga lagi bantu juga untuk menganalisa hal ini. Jadi kita belum mulai development, tapi kita lagi menganalisa. Misalkan kita mau explore nih sebagai investment product team di e-commerce, kita mau bikin investasi cryptocurrency yang syariah gitu ya. Wah, luar biasa. Kan lagi trending ya. Jadi kita mau riset dulu nih. Jadi bukan berarti juga setiap roadmap itu pasti ngomongin development yang pasti ya. Jadi belum tentu ini kayak di sini kita mau bikin MVP, minimum viable product. Jadi bentuk kecil dari sebuah produk ya. Untuk memvalidasi dulu apakah produk ini itu diterima di market atau enggak.
Kita bisa tulis juga tuh nanti problemnya seperti apa, kenapa kita merasa ini menarik untuk dieksplor, kira-kira fiturnya seperti apa, user stories-nya seperti apa, nanti ada estimasi berapa sprint untuk ngerjain hal ini dan sebagainya. Ini sebenarnya nggak harus semuanya ditulis ya, nggak harus sedetail ini, cuman kalau bisa juga nggak apa-apa. Tapi ya kalau stakeholders ngelihat, dia bisa ngelihatnya secara gini aja gitu, bisa ngelihat title-nya aja. Kalau dia pengen tahu lebih detail, dia klik dulu. Habis itu dia bisa lihat lebih detail di dalamnya. Ini lagi in analisis, terus ada lagi dikerjain nih, misalkan in progress di tim kita lagi dikerjain. Kita misalkan punya produk investasi emas gitu ya di e-commerce, kan ada tuh e-commerce yang ya silahkan Anda lagi add to chart gitu, terus lagi mau pembayaran, terus ditanya apakah kamu mau sekalian beli emas selama seharga Rp1.000 gitu ya. Hebat ya. Saya nggak kebayang kalau ke Indomaret habis itu habis beli barang terus ditawarin, Mas mau beli emasnya sekalian gitu, kira-kira kayak gitu ya. Iya, misalkan ada, kenapa jadi bahas itu ya, ada rencana kita mau bikin real time gold market price information. Jadi kan harga emas itu kan berubah-ubah ya, kita mau ngasih informasi harga emas secara real time di produk ini misalkan. Ini misalkan ini berhubungan sama OKR. Jadi kalau ngomongin tema, nanti kita bahas lebih dalam terkait gimana cara generate ide produk. Ini salah satunya bisa diambil dari OKR. OKR itu Objective Key Result. Ini teman-teman bisa cari ya kalau belum tahu. Tapi intinya adalah yang mau matriks apa yang mau kita fokuskan di tahun ini. Nah itu bisa kita turunkan dari situ. Misalkan kita mau naikin jumlah transaksi emas sebanyak 5% di semester atau tahun ini. Nah, itu bisa jadi kita masukin jadi sebuah contoh inisiatif. Bisa juga ini juga masih berhubungan sama emas karena berhubungan sama OKR yang sama. OKR-nya mau ningkatin jumlah transaksi emas di tahun ini. Dengan cara apa? Kita mau bikin kode promo di halaman beli emas gitu. Kode promo itu bisa dimasukin ya di situ. Nanti user jadi semakin karena ada promo, jadi orang jadi makin banyak yang beli. Jadi bisa meningkatkan transaksi dan sebagainya. Ini misalkan ada juga yang lagi udah selesai ya, yang udah selesai adalah kita bisa bikin pembayaran emas dengan cara COD. Jadi ada orang nanti datang ke rumah kita bawa emas, nanti kita bisa bayar di situ. Misalkan seperti itu. Nah, ini supaya lebih real aja contohnya ya, tapi nggak tahu juga sih sebenarnya ini apakah benar atau enggak kan. Ini kan hanya imajinasi saja. Ini ada notes juga saya kasih tahu. Jadi di sini ada estimated time ya. Kalau teman-teman lihat di sini agak lebih detail di sini. Semoga kelihatannya. Ini kalau not started atau in analysis nih saya belum ada tanggal. Ini kan udah ada tanggal ya. In development udah ada tanggal dan udah ada tanggal. Nah, kalau saya biasanya saya tuh akan kasih tanggal kapan ini bisa selesai nih. Itu setelah kita menyelesaikan analisa. Karena kalau kita sudah menyelesaikan analisa, kita tahu requirement-nya seperti apa. Engineering team juga bisa tahu nanti dia udah punya kebayangan kira-kira berapa lama dia ngerjain hal tersebut berdasarkan requirement yang udah dibikin. Jadi sudah lengkap tuh, udah ada PRD dan sebagainya. Dengan itu baru nanti udah ada tanggal. Maka dari itu di in development sama dan ini dia udah ada tanggal nih. Kalau bisa dilihat di bawah nih ya. Nih udah ada tanggal ya kapan ini kira-kira selesai. Seperti itu. Sebisa mungkin sih harusnya bisa di quarter 2 2022 juga. Seperti itu. Nah, itu contoh contoh produk roadmap ya. Salah satu format lah, format produk roadmap yang bisa dicontoh juga. Tapi baik lagi nggak semuanya harus kayak gini, bisa yang lain juga gitu. Bisa pakai format-format yang ada di internet juga. Kalau saya lebih nyaman seperti ini. Nah, kita masuk ke topik yang penting juga nih, generating inisiatif. Kita udah tahu formatnya seperti apa, roadmap kita sudah tahu tujuannya, benefitnya apa, roadmap. Tapi kan roadmap itu kayak baru formatnya aja sih, baru gambaran formatnya. Tapi gimana caranya generate idea di dalam roadmap tersebut gitu, apa yang perlu kita bikin. Nah, ini saya dapat dari VP of product yang mana ya, saya lupa. Tapi saya dapat dari luar lah, ada expert orang produk yang keren banget lah. Dia nge-share bahwa sebisa mungkin
roadmap itu pertama turunan dari product strategy atau product vision. Jadi produk itu ada arahnya loh, ada strateginya. Dia mau dibawa kemana sih produknya gitu. Misalkan kayak Netflix gitu. Netflix itu dia punya produk strategi yang keren banget sih. Dia bikin produk sesimpel mungkin untuk orang sesimpel dan sepersonalized mungkin orang buat nonton gitu. Nonton streaming. Jadi dia tuh sangat invest besar di personalization. Personalization tuh kayak recommendation lah. Jadi dia ngebaca data-data user tuh behavior-nya kayak gimana sih, user si A ini sukanya topik seperti apa sih filmnya. Misalkan dia suka tipe film-film drama Korea gitu ya, maka rekomendasinya biasanya drama Korea lagi gitu, karena orang ternyata punya kesukaan di sana. Jadi kalau ditawarin hal yang mirip-mirip biasanya dia juga masih mau gitu. Nah, misalkan itu salah satu strateginya. Lalu ada temanya, nanti kita bahas tema ini seperti apa. Lalu ada fiturnya, baru ngomongin fitur-fitur itu terakhir ya. Jadi apa yang mau dibikin secara detail, ya secara fitur apa yang mau dibikin itu di tingkatan ketiga. Nah, ini saya kasih contoh. Misalkan kita jadi perusahaan, ini di perusahaan lain lagi ya, perusahaan e-commerce juga tapi e-commerce yang punya strategi produk seperti ini. Dia ingin bikin produk strateginya adalah bikin solusi e-commerce atau apps e-commerce paling simple dan dengan kecepatan ekspedisi paling cepat gitu. Nah, dia ingin dibandingkan dia misalkan dia berpikir, wah kalau e-commerce di kompetitor sekarang tuh banyakan yang bakar duit, dia ngasih diskon A B C D E. Kayaknya kita nggak bisa nih bersaing-saing diskonan paling cepat. Kita mau bikin diferensiasi nih, unique value proposition. Apa kita diferensiasinya adalah kita mungkin nggak kasih diskon banyak, tapi kita bisa mastiin bahwa kita tuh ekspedisinya paling cepat gitu Pak. Jadi kalau orang beli di sini pasti bisa nyampe dalam beberapa jam atau nggak nyampe sehari gitu ya. Wah, itu misalkan visi produknya ke arah sana. Terus misalkan kita jadi product manager di tim namanya tim product delivery. Jadi yang ngurusin delivery pembelian produk di e-commerce tersebut ya. Misalkan kita perlu mencapai visi dari perusahaan tersebut gitu. Jangan sampai visi dari produknya tersebut. Jadi jangan sampai kita bikin inisiatif-inisiatif yang berlawanan dengan product vision tersebut. Misalkan yang berlawanan, product vision-nya kan pengen bikin solusi e-commerce yang memberikan fastest delivery time ya, paling cepat ya delivery ekspedisinya. Jangan sampai kita bilang bahwa karena ngelihat bahwa tim operasional itu kesulitan kalau terlalu cepat gitu ya, misalkan banyak tim ekspedisinya pada lelah, saya bikin lebih lama aja deh delivery produknya. Itu kan bisa aja terjadi ya, melihat bahwa ada kesulitan di tim operasional gitu. Dan make sense juga sih sebenarnya, karena nggak pingin orang tim operasional itu kan kesulitan, tapi itu berlawanan dengan product vision. Nah, kalau ada masalah kayak itu perlu dikomunikasikan nih sih dengan atasan. Tapi ya itu salah satu contoh yang berlawanan. Walaupun bukan berarti selalu salah sih. Oke, kita balik lagi. Kalau di product delivery team, kita bisa bikin tema-tema apa yang mau kita bikin, improvement apa yang mau kita buat. Jadi sebelum ngomongin fitur, kita perlu punya objektif dulu. Mungkin tema ini selain apa ya, kata yang miripnya gitu ya, selain tema adalah objektifnya apa sih? Misalkan ini ada improve product delivery monitoring sebagai tim produk di product delivery team, kita tuh bekerja sama tim operasional. Gitu. Misalkan tim ekspedisi, tim yang nanti akan nganterin barang gitu. Nah, mereka tuh butuh monitoring gitu. Mereka butuh tahu kapan barang itu diangkat, jam berapa, kapan nyampe ke warehouse, ke gudang, kapan nanti disalurin lagi ke tujuan dan sebagainya. Itu tuh dia perlu monitoring system. Dia nge-request itu ke kita. Karena misalkan dulu ya kita udah punya sih, tapi dia nggak real time misalkan. Dia nggak cepet gitu, datanya update-nya cuma 2 jam sekali, padahal kita butuhnya yang secara langsung berubah gitu angkanya atau monitoringnya. Nah, itu bisa jadi salah satu tema, kita ngerasa itu make sense juga untuk mencapai product vision itu. Lalu baru kita turunin fiturnya, ya udah kita mau bikin real time product delivery monitoring dashboard buat tim operasional supaya dia bisa melihat memonitor product delivery secara real time. By the way, saya nggak ngeliatin jam, udah jam segini ya.
Lalu yang kedua adalah tema kedua adalah meningkatkan delivery time by 5%. Kita meningkatkan kecepatan delivery ya dengan jumlah 5% tahun ini. Jadi misalkan yang tadinya 60 menit, 5%. 5%. Ya misalkan dari biasanya nganter barang 1 jam gitu ya. Ini bisa nggak kita turunin, kita tingkatin 5%. 5 kali 6. Berapa sih 5% dari 1 jam? Jadi 57 menit gitu. Bisa nggak dari 60 menit jadi 57 menit? Iya nggak sih? Iya benar. Kita tingkatin 5%. Rata-ratanya ya, rata-rata untuk seluruh barang misalkan. Nah, misalkan caranya adalah kita bikin ekspedisi assignment ya. Jadi kita atur barang ini perlu diantar siapa sih itu secara otomatis. Jadi bisa jadi ada AI-nya gitu ya, ada data science-nya. Jadi dia bisa mencocokkan lokasi terdekat dari ekspedisi dengan barang tersebut gitu. Jadi dia bisa pesan secara otomatis, nanti si ekspedisi ini, misal abang-abang yang nganter paket itu, dia langsung bisa di-assign dan langsung cepat gitu ya datang ke tempat tersebut. Itu bisa seperti itu. Jadi ada tema yang kedua ini berdasarkan OKR. Tema pertama request dari stakeholder. Tema ketiga bisa jadi ya udah inisiatif dari product manager sendiri. Kita ngerasa melihat tren bahwa ini kalau kita mau jadi yang paling cepat nih delivery time-nya, kita nggak bisa pakai motor dan mobil. Kita perlu explore cara baru. Kita mau explore cara pengantaran barang dengan cara baru. Gitu. Misalkan kita mau nganterin barang, akhirnya kita bikin proof of concept atau kita bikin research atau kita bikin MVP untuk bikin product delivery menggunakan drones gitu, menggunakan robot-robot yang terbang ya drone seperti itu gitu. Bisa jadi itu temanya seperti itu ya. Jadi jangan langsung mau bikin apa, kita mau bikin A gitu. Apa dasarnya? Nggak ada sih, nggak ada dasarnya, jangan sampai seperti itu. Jadi harus ada objektifnya juga. Nah gitu. Jadi yang bagus seperti ini ya. Jadi kalau di contoh yang tadi, contoh yang ini kita udah ada temanya nih yang di label-label ini. Jadi yang ini tuh berdasarkan OKR, yang ini tuh berdasarkan kita pengen explore new vertical, ini inisiatif dari product manager, ini inisiatif dari tim engineering. Contohnya seperti itu. Lalu sebenarnya bisa dapat ide dari mana aja sih? Sebenarnya banyak ya, dapat ide apa yang mau dibikin. Mau dapat objektif apa aja tuh bisa banyak. Yang pasti pertama, kalau teman-teman pakai KPI atau OKR itu bisa sangat-sangat relevan untuk kita bikin dari situ ya. Jadi OKR itu atau KPI itu biasanya target lah yang dimiliki oleh perusahaan. Punya target misalkan tahun ini meningkatkan jumlah pengguna sebanyak 10%, ya udah kita cari-cari, itu jadi salah satu tema yang bisa kita turunin, fitur apa yang kira-kira bisa kita bikin untuk bisa meningkatkan hal tersebut. Yang kedua, kita bisa ngobrol sama para stakeholders, kita bisa ngobrol sama tim engineering, tim marketing, tim operasional, tim lain yang berhubungan, tim legal dan sebagainya. Tanya pain point mereka apa sih yang bisa gue bantu supaya kita bisa improve nih, bisa achieve OKR kita, bisa bikin user kita lebih happy gitu. Kita ngobrol sama mereka, nanti mereka ngasih tahu, misalkan yang tadi tim operasional minta bikinin dashboard buat monitoring. Ternyata itu painful buat mereka karena mereka nggak punya real time. Yang ketiga, kita juga bisa explore data yang kita punya, data kuantitatif, kita bisa ngobrol sama users, kita punya data kualitatif, kita bisa melihat tren market gitu ya. Tadi ada cryptocurrency, ada drone, itu kayaknya di Indonesia bisa nih ke depannya gitu ya. Kita mau explore lah dari sekarang, itu juga bisa jadi sumber ide dari objektif yang bisa kita taruh di roadmap. Bisa juga banyak cara-cara lain ya, nggak ada batasan sebenarnya untuk dapat ide dari mana. Nah ini ada sedikit meme ya. Jadi ada perusahaan remote, teman-teman punya remote, nggak bisa remote tombolnya banyak ya. Terus di meeting produk mereka mikir ini ada fitur apa lagi ya tahun depan yang bisa kita tambahin di sini gitu. Padahal tombolnya udah banyak, makin bingung user ya ngelihatnya. Nah ini jangan juga sampai seperti ini. Jadi kita juga perlu melihat, bukan berarti product manager itu tiap tahun, tiap bikin roadmap itu selalu ada pertambahan fitur baru, nggak selalu. Ini hal-hal yang bisa kita consider juga ya saat bikin objektif, bikin inisiatif. Yang bagus nih buat untuk melatih strategi analisa kita terhadap perkembangan produk kita mau bawa
perkembangan produk kita mau kita bawa kemana. Yang pertama, kita perlu bisa bertanya apa yang kita perlu double down itu apa ya, fokuskan lah. Misal kita sukses di produk A tadi, misalkan di e-commerce yang investment tadi, kita berhasil di produk emas tadi ya. Ya udah, kita fokus di situ tuh emas. Kita bikin kode promo untuk pembelian emas, kita bikin notifikasi ke user pembelian emas, kita kasih diskon, kita kasih apa. Jadi kita double down ke hal yang sukses. Hal yang kedua, bisa juga kita buka market baru. Jadi selain fokus, kita juga bisa misalkan hal yang bisa jadi hal yang kita explore adalah kita explore segmen baru ya, kita explore sektor baru, industri baru, misalkan di tadi produk investment kita mau explore cryptocurrency gitu, itu kan hal yang baru, di Indonesia belum banyak, kita mau lihat deh, kita mau explore hal tersebut, itu bisa juga jadi pertimbangan masuk ke roadmap. Atau kita ada new locations, misalkan kita produk investment ini tuh kita cuma orang-orang di Indonesia loh sebenarnya, tapi kita pingin juga nyoba nyasar orang di Malaysia misalkan, untuk bisa dapat produk ini juga. Nah, itu juga bisa tuh new location, bisa buka segmen baru. Atau bisa juga yang ketiga adalah bikin fitur baru untuk sebagai on di existing product. Jadi bisa nambah fitur baru di sebuah produk, tapi itu tuh bukan ya udah nambah fitur untuk bikin experience-nya lebih baik gitu. Misalkan apa ya? Misalkan tadi juga sih yang di produk emas tadi ya, produk emas tadi kita mau nambah informasi harga emas secara real time. Itu kan mungkin nggak benar-benar berpengaruh besar ke jumlah transaksi ya, nggak langsung signifikan gitu. Tapi itu jadi salah satu hal yang nice to have, yang bagus nih kalau ada hal tersebut. Jadi membuat experience lebih bagus. Experience user maksudnya. Yang keempat adalah, ini juga yang jarang orang pikirkan, tapi sebenarnya worth it buat dipikirin. Apa yang perlu kita stop? Gitu. Apakah benar semua fitur kita itu sebenarnya digunakan atau enggak sih? Kalau emang enggak, ya kita rencanain buat kita matiin. Gitu. Jadi nggak terlalu complicated di fitur-fitur tersebut di halaman tersebut. Nih kalau ngomongin kayak gini, ngomongin remote ini kan, apakah semuanya itu diklik oleh user? Kan nggak juga gitu. Ada tombol-tombol yang dari dulu sampai sekarang tuh tidak ada user yang tahu itu manfaatnya buat apa. Misalkan, ya udah tombol itu dihapus saja. Atau dari 1.000 orang, hanya 10 orang gitu yang pernah ngeklik dan merasa itu bermanfaat, itu juga dikliknya 3 bulan sekali gitu. Ya udah itu dihapus aja supaya lebih simpel produknya. Orang kan punya cognitive load ya, apa ya. Kalau ngeliat sesuatu yang kompleks itu udah takut duluan gitu. Jadi dengan kita bikin produknya lebih simpel, user juga jadi lebih happy, jadi ngelihatnya lebih simpel, nggak terlalu kompleks. Engineering juga lebih happy karena nggak perlu maintain si produk fitur tersebut. Aplikasi juga jadi lebih ringan, jadi nggak berratusan megabyte gara-gara udah ada fitur yang dikeluarin di delete gitu ya. Jadi perlu pikirin juga tuh apa yang perlu diberhentiin. Karena biasanya gara-gara ada adopsi fitur tersebut tuh rendah. Dan ini bukan biasanya untuk ngeberhentiin sebuah produk juga nggak cuman diputuskan kita berhentiin ini hilang gitu tiba-tiba, nggak ada rencananya, perlu dilakuin, kayak perlu kontak user-user yang pernah pakai produk itu, kasih tahu bahwa ini perlu akan dimatiin, terus dimatiinnya gimana, bertahap atau langsung dan sebagainya. Jadi bisa dimasukin ke roadmap juga karena itu bukan hal yang langsung hilang. Yap, itu mungkin boleh kalau ada yang mau. Sebenarnya belum sih. Ada satu hal sebenarnya yang mau saya summarize ya. Intinya sih ngomongin terkait roadmap ini, ada satu hal yang mungkin yang menurut saya teman-teman kalau ngomongin terkait roadmap tuh perlu ingat gitulah. Jadi ini kayak summary-nya aja sih, summary dari apa yang saya bilang tadi, yang saya jelaskan hari ini. Intinya roadmap itu kalau kita bikin product development roadmap ya, product roadmap, itu kita perlu ngelakuin namanya alignment secara terus-menerus. Build product development roadmap to do continuous alignment. Jadi kita terus alignment dengan stakeholders. Jadi kita update terus product roadmap-nya, terutama terkait apa, kenapa, dan kapan mau buat produk tersebut, sehingga kita bisa mensupport strategi produk yang dimiliki oleh perusahaan ini. Jadi itu kira-kira satu kalimat yang menggambarkan penjelasan saya dari awal sampai akhir tadi.
Sekian teman-teman, silahkan jika ada yang boleh, kalau ada yang mau bertanya bisa masukin ke Slido. Ya, sekian. Terima kasih. Thank you Kak Zego. Ini boleh kita kasih tepuk tangan virtual dulu ya, ada di reaction-nya teman-teman. Aku juga mau kasih ya. Thank you Kak Zego untuk memberikan insight yang sangat bermanfaat. Tadi benar banget yang udah terakhir Kak Zego sum up ya. Terakhir adalah sebenarnya product roadmap itu terkait 3 hal tadi, what, where, and why. Dan juga tadi Kak Zego juga udah infoin juga tadi tentang ketika mungkin menggunakan Trello seperti apa ya flow-nya, terus juga tadi ada tentang product vision atau strategi, terus bagaimana menentukan temanya. Ada banyak banget kita bisa mencari tema itu nggak cuma dari sisi data kuantitatif aja ya, tapi ternyata kita bisa talk to the user, terus juga bisa ngobrol sama stakeholders, dari OKR juga bisa ya Kak Zego, dan juga tadi udah dijelasin banyak banget tentang ada phase juga tadi yang di awal dari sisi mungkin ada drunken walk, terus juga product fit, terus hyper growth, sampai juga bagaimana mempertahankan di scale seperti itu. Dan ini sekarang mungkin kita akan masuk ke sesi Q&A. Mungkin boleh kita gantian share screen dengan Chris kali ya, bisa dibantu. Oke. Nah, jadi ini mau ngingetin lagi nih untuk ke slide itu, tadi kan kita ada penanya terbaik nih, gitu. Kita akan memilih 2 penanya terbaik. Nah, nanti untuk yang di slide ini kita harapin teman-teman kalau bisa nggak anonimus nih, jadi nanti kita dari tim panitia bisa milih kira-kira siapa sih penanya terbaik. Dan juga mau ngasih PR juga nih ke Kak Zego, mungkin Kak Zego yang bisa lebih memilih pertanyaan mana nih yang kira-kira paling nendang gitu ya, kayak yang kira-kira paling oke untuk kita bisa pilih sebagai pemenang seperti itu. Oke. Ya, thank you banget Kak Zego. Nah, kita akan masuk ke sesi Q&A, jadi bisa mungkin kita melipir ke slide, minta tolong Chris untuk kita mengintip nih pertanyaan-pertanyaan apa aja sih yang sudah masuk. Oke. Kita coba mengintip dulu nih pertanyaan di slide. Nah, sudah ada 45 pertanyaan nih Kak Zego. Nanti mungkin Kak Zego juga bisa sambil mengingat-ingat dan juga ibaratnya mengabari ya kira-kira pertanyaan mana sih yang paling oke gitu. Hopefully yang enggak ini ya, yang enggak anonimus ya gitu. Atau mungkin kalau yang unknown nih tapi menurut Kak Zego oke nih pertanyaannya, mungkin boleh kita kasih sesi raise hand kali ya untuk dia bisa menjelaskan langsung juga nih. Kita nanti your call Kak Zego. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Halo Kak, bagaimana cara memutuskan keputusan sebagai product manager ketika terjadi idealisme di masing-masing stakeholder dan bagaimana cara menyelaraskannya? Thank you. Silahkan Kak Zego. Ya, bagaimana cara memutuskan keputusan sebagai ini sering banget sih terjadi sebenarnya ya. Kayak stakeholders punya banyak perbedaan pendapat. Misalkan si tim A bilangnya sebaiknya kita bikin B loh, bikin X loh. Tim B bilangnya kita baiknya bikin Y dong dan sebagainya. Nah, tapi itu di situ sebenarnya peran product manager gitu. Jadi sebenarnya mungkin saya sedikit kasih definisi juga ya, product manager itu apa sih? Product manager itu adalah sebuah role yang bertugas untuk membuat produk yang kita apa namanya, yang kita tanggung jawab di situ. Kita bikin, tugas kita adalah membuat produknya sukses gitu. Produk yang sukses itu nggak bisa apa ya, kita menentukan sebenarnya gimana kita yang perlu mencari tahu gimana cara bikin produk itu sukses. Dan itu kita caranya mungkin stakeholders lain tuh bisa memberikan saran A B C D E. Cuman at the end kita yang punya kita yang dipercayain, diamanahi untuk bikin produk ini sukses. Jadi kita yang perlu memutuskan sebenarnya mana yang mau kita bikin, mana yang menurut kita nggak bikin. Kita walaupun sebenarnya ya at the end ada namanya realita juga, bahwa nggak semua yang kita kita rasa yang terbaik itu yang disetujuin untuk dilakukan. Tapi pasti ada negosiasi lah istilahnya, negosiasi yang kita lakukan dengan para stakeholder tersebut, dan akhirnya kita yang berusaha untuk gimana caranya kita dapat jalan terbaiknya. Seperti itu. Ini emang butuh ini sih, butuh berlatih ya. Jadi sebagai product manager itu kita
perlu tahu prinsip-prinsip apa aja yang perlu kita perjuangkan di produk kita. Kayak misalkan tadi ada ngomongin produk strategi ya, bahwa kita pingin di e-commerce yang kita bikin itu dia punya fastest delivery time. Nah, itu prinsip yang kita perlu pegang, bahwa kita tuh ingin memperjuangkan itu gitu. Kalau ternyata ada ide dari stakeholders yang menurunkan hal tersebut atau engage hal tersebut, kita perlu cari tahu gimana caranya, kenapa menurut Anda itu penting, dan kita bisa nggak sih nge-solve masalah dia. Biasanya sih stakeholders itu ngasih ide karena dia itu ngerasa ide itu tuh bisa nge-solve masalah yang dia rasa ada. Pertama, kita juga perlu sebelum mengiyakan hal itu, sebelum menanggapi hal itu, kita juga perlu cari tahu juga apakah problem itu sebenarnya ada atau enggak. Jangan-jangan problemnya nggak ada nih, dia ngasih ide, tapi problemnya sebenarnya nggak ada. Seperti itu. Terus dilihat terus misalkan problemnya ternyata memang ada, dicek apakah solusinya itu make sense dengan problem tersebut. Ada nggak solusi-solusi lain yang bisa kita ajukan yang sesuai dengan produk strategi kita, yang sesuai dengan prinsip-prinsip, misalkan prinsip produk strategi, misalnya juga prinsip-prinsip UX UI gitu ya, prinsip-prinsip engineering yang jadi yang bisa prinsip-prinsip itu tuh yang kita yakin yang terbaik untuk user kita. Nah, kadang stakeholders itu mengajukan ide, padahal ide itu belum tentu adalah ide yang paling baik untuk nge-solve problem yang ada. Ya, kita itu pentingnya product manager sih, memahami problem, mengajukan solusi yang terbaik gitu. At the end, responsibility-nya di kita sih. Kita yang memastikan produk itu sukses atau enggak. Misalkan kita ikut-ikutan aja nih dengan stakeholder, ya udah si stakeholder ini pingin produknya bikin A, ya udah deh kita bikin aja A karena kita malas berdebat gitu ya. Ternyata gara-gara bikin A, produknya nggak sukses. Produknya jadi bermasalah, produknya jadi nggak diterima oleh user. Stakeholdernya apakah mau bertanggung jawab? Ya enggak gitu. Semua orang kan nyalahin kita karena kita yang bertanggung jawab untuk mensukseskan produk tersebut. Itu ya, jadi panjang nih soalnya pertanyaannya sulit juga. Yang kedua, lanjut ya, nggak apa-apa ya. Yang kedua adalah dalam product management kadang kita ketemu sama hippo, zebra, dan lain-lain. Boleh share suka duka dan best practice how to deal with them. Ini saya sebenarnya lupa ininya kepanjangannya apa ya. Hippo tuh high bla 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 opinion. Ada yang mau ngasih ini nggak? Ngasih tahu nggak? Saya nggak terlalu ingat. High paid person. Highest paid person ya, opinion. Jadi orang yang paling banyak gajinya gitu ya, paling banyak dibayar. Biasanya dia tuh pendapatnya paling didengar. Kalau zebra apa? Ada yang ingat nggak? Nggak ada ya, saya juga nggak ingat. Tapi intinya adalah banyak orang-orang zero evidence. Aduh, saya juga lupa ya. Saya nggak terlalu hafal yang seperti itu. Intinya banyak orang-orang stakeholder itu macam-macam ya, karena ada yang memang dia, kalau di sini ngomongnya paling digaji paling besar. Ada juga yang title-nya paling besar tentunya di atas kita. Ada yang bos kita, ada CEO kita. At the end kita perlu tahu responsibility kita apa sih? Kita mau bikin produk kita sukses gitu. Produk kita, gimana cara bikin produk kita sukses? Produk kita tuh harus diterima oleh market. Dengan bisnis model yang make sense juga. At the end, kita harus memperjuangkan hal itu gitu. Jadi kita tuh bukan istilahnya ngomong iya aja ke para stakeholders gara-gara mereka punya background macam-macam. Tapi at the end kita yang harus merancang plan gimana cara bikin produk ini sukses. Jadi gimana ya? Intinya adalah coba pahami responsibility itu dan coba lakukan hal yang terbaik mungkin gitulah untuk bisa membuat hal itu sukses. Kalau ada perbedaan pendapat dengan stakeholders, ya udah diskusi. Kalau saya sebenarnya cara yang paling saya suka adalah saya bikin dokumen. Saya bikin dokumen analisa. Kenapa menurut saya bikin A lebih baik dibanding bikin B gitu. Jadi saya bikin dulu problemnya apa tuh di situ. Saya tulis tuh problemnya, terus data-data yang mendukung ada problem tersebut. Ya tulis data-data yang mendukung, terus dikasih solusi A, solusi B, solusi C misalkan. Kalau solusi A itu pro-nya ini, con-nya ini, solusi B pro-nya ini, con-nya ini, solusi C plus-nya ini, con-nya ini. Melihat dari solusi-solusi tersebut, saya
saya lebih prefer solusi A karena bla 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 bla. Jadi saya bikin analisa. Kalau saya beda pendapat sama stakeholder saya bikin analisa, habis itu saya coba share ke stakeholder tersebut. Itu menurut dia kayak gimana? Biasanya sih mereka kalau sudah bisa ikutan untuk memahami problem, kita bisa jadi ketemu tuh nanti solusinya yang terbaik seperti apa sih. Seperti itu. Kalau share suka dukanya kayaknya di Flip, kalau saya ngerasanya sih fair aja ya, jadi nggak ada yang sampai bikin sedih-sedih banget, ya udah gitu. Nggak ada yang benar-benar kayak kekeh banget ini yang paling benar, tapi tanpa ada bukti gitu, itu kayaknya nggak ada sih. Mereka biasanya memperjuangkan ide, pasti ada buktinya dan ada alasannya. Di alasan itu nanti kita negosiasi, nanti alasan itu nanti kita diskusin, emang bener ya kayak gitu dan sebagainya. Itu sih. Semoga menjawab. Bagaimana fresh graduate bisa terjun langsung ke bidang PM? Ini sebenarnya di luar tema ya. Tapi saya jawab singkat aja untuk ini. Pertama, at the end, product manager itu tugasnya bikin sebuah produk jadi sukses ya. Kalau nggak punya pengalaman bikin produk, itu agak susah sebenarnya. Jadi menurut saya cara yang paling bagus adalah coba bikin produk. Bikin produk itu maksudnya apa sih? Kalau punya kemampuan programming, coba bikin apps gitu, terus coba bikin web apps, atau coba terus kembangkan gitu produknya, atau bikin bisnis, jualan apa dan sebagainya. Itu sangat bisa menunjukkan apakah kita tuh punya skill product management atau enggak. Yang kedua adalah bisa ikut-ikutan kelas-kelas kayak sekarang, mini bootcamp dan sebagainya. Itu mungkin juga kayaknya sih dengar-dengar itu juga bermanfaat. Yang ketiga, ikutin internship ataupun daftar sebagai associate product manager. Atau kalau saya sebenarnya nggak pernah jadi PM sebelum jadi PM di sini, tapi saya pernah jadi founder, pernah bikin bisnis sendiri. Nah, itu juga bisa jadi salah satu jalan juga, karena biasanya founder itu founder is the first product manager sebenarnya, karena dia perlu memastikan produk dia sukses kan. Jadi dia sebenarnya punya peran-peran yang cukup mirip dengan, bukan cukup mirip, sangat mirip dengan product management. Product manager itu salah satu role dia lah sebagai founder di awal-awal. Seperti itu. Itu beberapa tips saya. Selanjutnya, hal yang paling menantang sebagai PM apakah dan bagaimana cara mengatasinya? Hal yang paling menantang sebagai PM adalah apa ya? Banyak sih sebenarnya ya. Tapi kalau diminta satu hal, mungkin saya bilang fokus sih. Itu menurut saya yang sangat-sangat sulit, karena fokus itu sangat dibutuhkan untuk bisa mendapatkan kualitas pekerjaan yang baik. Jadi kayak sebagai product manager itu kita kan banyak harus ngobrol sama stakeholders, harus rapat A, B, C, D, E, dan sebagainya. Padahal pekerjaan kita tuh biasanya baru benar-benar mulai saat kita menganalisa suatu hal, menganalisa fitur. Misalkan misalkan ini ada halaman registrasi. Halaman registrasi itu kita nanya ada email, di form registrasi itu ada email, ada nama, ada password misalkan. Penting nggak sih sebenarnya itu semua? Gimana kalau kita ubah email jadi nomor HP? Gimana lebih baik mana sih nomor HP atau email? Kita bandingin, kita cari datanya. Secara security lebih aman mana sih kita masukin password atau OTP misalkan. Dan sebagainya itu butuh waktu buat ngeriset, kadang juga butuh tahu apakah user tuh lebih suka yang mana, user tuh lebih nyaman yang mana dan sebagainya. Jadi itu butuh fokus, dan fokus itu satu hal yang susah untuk dijaga. Gimana cara mengatasinya? Itu satu sesi sendiri ya. Tapi intinya adalah hilangin distraksi, tentu bikin waktu untuk bisa fokus mikir gitu. Jadi kalau misalkan biasanya rapat jam 11 sampai jam 10 sampai jam 5 sore gitu, banyak rapat misalkan sejam jam 10, sejam jam 2, sejam jam 4 dan sebagainya. Coba deh kita kerja benar-benar dari jam 8 sampai jam 10 tuh kita fokus mikir dan fokus bikin dokumen, bikin analisa, bikin strategi, bikin product vision dan sebagainya. Nah, itu menurut saya salah satu hal cara mengatasinya. Oke, Kak. Ini kita coba tanya ke yang udah raise hand dulu ya, sebelum kita masuk lagi ke slide. Mungkin boleh. Ini ada Kak Yongki. Kak Yongki boleh open mic, Kak, untuk bertanya langsung. Kak Yongki ada juga Kak Ardiansyah. Atau Kak Ardiansyah dulu,
Boleh? Halo. Halo, iya Kak Ardiansyah, boleh silakan bertanya langsung. Oh ya, jadi saya mau nanya ke Mas Zego ya. Kan Mas Zego kan masuk di Flip sebagai PM pertama kan. Eh, itu pas masuk dalam keadaan produk sudah memiliki roadmap atau belum? Dan kalau misalkan produknya itu belum memiliki roadmap, kita sebagai PM yang baru masuk itu kira-kira eh, harus ngelakuin apa gitu? Karena kan saya sekarang dalam produk yang masih baru, jadi ketika masuk itu belum memiliki roadmap dan belum maksudnya masih belum lengkap lah dari segi dokumen. Nah, kira-kira kalau untuk kita yang baru masuk dalam produk yang baru, kita harus fokus ke mana kira-kira? Oke, terima kasih pertanyaannya, Mas. Jadi saya waktu pertama kali saya masuk Flip, jadi kondisi produk Flip itu sudah, saya bisa bilang sudah mencapai produk market fit. Artinya produknya itu udah tahu nih, udah kebayang produknya itu apa sih yang diterima oleh masyarakat, di mana waktu itu adalah fokusnya sampai sekarang sih, fokusnya adalah gimana cara bisa bikin experience transfer kirim uang lebih baik dan bebas biaya. Nah, itu fokus kita dari dulu sampai sekarang juga masih jadi salah satu fokusnya. Tapi itu statement itu, ide itu tuh sudah mulai diterima oleh masyarakat, mulai banyak yang pakai, tiap bulan meningkat usernya dan sebagainya. Sehingga dari situ saya lebih mudah untuk bikin roadmap sebenarnya. Jadi kedepannya itu perlu bikin apa? Karena kan apa ya, produk ini udah ada base usernya, sudah mulai diterima. Tinggal kita cari nih, kita ngelakuin riset pain point apa sih yang dirasain oleh user gitu. Waktu dulu saya pertama kali masuk Flip itu dulu transaksi kita cukup lama per satu transaksi gitu. Salah satu fokusnya waktu itu saya apa ya intinya melakukan interview, ya tanya-tanya dan sebagainya lah ya, dapat insight bahwa kecepatan transaksi itu tuh penting. Jadi itu waktu saya awal-awal itu jadi satu fokus utama. Tapi awal-awal itu saya nggak langsung bikin roadmap ya, tapi intinya adalah memahami kondisi produknya, habis itu mencari tahu apa yang perlu dilakukan at least untuk satu tahap ke depan, seperti itu. Nah, untuk di case Mas ini, kalau tadi produknya masih benar-benar baru, sebenarnya ya yang saya bisa kasih saran, apakah barunya itu sudah dapat produk market fit atau belum? Karena bisa jadi produk baru sudah langsung dapat produk market fit, artinya sudah diterima oleh masyarakat, sudah banyak yang pakai, usernya selalu bertumbuh tiap bulannya secara organik. Kalau sudah, itu sudah mulai bisa bikin roadmap menurut saya. Kalau sudah bisa bikin roadmap, caranya gimana? Tadi ya saya sudah share tadi ada source of inputs-nya dari OKR, dari talk to the users, dari talk to stakeholders dan sebagainya. Karena sudah mencapai produk market fit, sudah jelas arah produknya setidaknya dalam beberapa bulan ke depan atau dalam satu semester atau 1 tahun ke depan itu sudah cukup kebayang. Tapi kalau belum mencapai produk market fit, menurut saya malah sebenarnya kurang oke kalau kita bikin roadmap. Karena sangat-sangat bisa berubah gitu apa yang kita bikin dalam jangka waktu minggu atau bulan. Kayak misalkan kita mau bikin apa ya? Ntar saya mikir-mikir dulu. Kayak Instagram saya lupa deh. Oh ya, Instagram itu dulu kalau nggak salah dia itu sebelum jadi Instagram dia itu lebih ke aplikasi untuk checking location gitu loh. Jadi apa sih dulu namanya, Foursquare atau apa gitu ya, yang kayak kemana-mana nanti dia ngasih tahu, gue baru dari sini loh, habis itu upload foto di restoran ini, kasih rating makanan dan sebagainya. Dulu tuh dia kayak gitu, itu dia belum dapat produk market fit, cuman ternyata nggak diterima oleh market, tapi dia ganti jadi Instagram. Itu kan berubah banget ya, core produknya udah berubah banget. Jadi dan Instagram menemukan produk market fit-nya. Jadi kalau saran saya sebenarnya jangan terlalu pusingin roadmap kalau belum mencapai produk market fit, tapi lebih ke validasi gimana caranya produk ini tuh bisa diterima oleh market gitu. Validasi idenya, validasi market, validasi produknya. Itu satu materi sendiri kalau ngebahas validasi produk sebelum produk market fit ya. Bisa dicari nanti Mas, banyak kalau di internet cara-cara MVP, terkait MVP, product validation dan sebagainya. Itu menurut saya lebih relevan dibanding bikin roadmap.
Oke, thank you Kak Ardiansyah buat pertanyaannya dan Kak Zego untuk jawabannya. Terus mungkin kita ke slide dulu lagi, baru nanti habis itu kita buka pertanyaan lagi. Jadi mungkin 3 pertanyaan slide terus nanti 2 penanya seperti itu kali ya. Itu biar bisa terjawab nih semuanya teman-teman yang sudah bertanya. Oke, boleh Kak Zego di pertanyaan selanjutnya tentang sebagai seseorang yang baru masuk ke dunia product management, bagaimana cara membuat portofolio yang baik sehingga bisa menarik perusahaan untuk merekrut kita? Oke. Mungkin tadi mirip ya yang jawaban saya di beberapa pertanyaan sebelumnya. Ini saya share pengalaman pribadi aja ya. Saya direkrut jadi product manager karena sebelumnya saya pernah bikin bisnis. Apakah bisnisnya berhasil? Tidak. bisnis saya tutup waktu itu. Udah beberapa tahun saya bikin bisnis. Akhirnya harus tutup. Cuman saya tuh belajar di situ banyak banget belajarnya, belajar terkait produk, belajar terkait marketing, belajar terkait people management karena udah ada karyawan. Banyak banget belajar. Jadi produk itu nggak cuma satu dimensi, itu banyak banget yang dipelajarin. Kalau saya boleh kasih saran, yang penting dari seorang product manager kan balik lagi role product manager bikin produknya sukses ya. Kalau kita punya track record kita pernah bikin produknya sukses ataupun at least kita pernah bikin produk dan dapat banyak learning di situ, itu akan menjadi portofolio yang bagus sih. Jadi kalau bisa try to build bisnis misalkan, bikin bisnis apapun, kalau bisa di bidang teknologi lebih baik. Ya kembangin hal tersebut, kalau bisa dapat traction, bisa kayak 100.000 user yang pakai gitu, kalian bikin 5 orang, 100.000 mungkin kebanyakan ya, misalkan 10.000 lah, kalian dapat 10.000 user, kalian punya tim bertiga berlima gitu ya, terus kalian kita jadi product manajernya di situ, atau jadi foundernya, jadi CEO-nya, itu udah jadi portofolio yang bagus banget sih. Menurut saya banyak yang nanti tertarik untuk hire. Oke. Thank you, Kak. Next ke pertanyaan selanjutnya tentang ada 2 hal nih yang ditanyakan. Apakah PRD perlu dibuat dalam setiap proyek atau setiap saat rilis produk baru? Product requirement document PRD. Apakah perlu dibuat setiap proyek atau saat rilis produk baru ya? Kalau sejujurnya ya, kalau saya sendiri mungkin beda-beda pendapat ya orang. Tapi kalau saya sendiri saya nggak selalu bikin PRD lengkap gitu. PRD itu kalau ngomongin PRD itu kayak lengkap banget gitu ya. Jadi ada problem, opportunity. Jadi ya formatnya beda-beda sih. Ada sukses kriteria, ada requirement details, engineering technical document dan sebagainya. Itu tuh diperlukan memang untuk produk-produk yang istilahnya besar. Sebenarnya nggak harus baru, tapi inisiatif yang besar gitu. Bisa jadi misalkan ngeredesain apps gitu ya, itu kan bukan produk baru, tapi itu kan hal yang besar gitu. Itu diperlukan mungkin untuk PRD-nya. Kita yang perlu bisa menentukan sendiri sih apakah cocok untuk bikin PRD atau enggak. Agak susah untuk ngasih gambaran pastinya, tapi at the end kalau inisiatifnya itu besar terus butuh banyak dependensi dengan stakeholders lain, kayak butuh ini tuh butuh di approve oleh bos A, B, C, ini itu ditungguin produk ini tuh ditungguin banget sama si stakeholder A, B, C. Ini juga desainer butuh kejelasan requirement, engineering butuh kejelasan requirement, itu butuh PRD. Tapi kalau kayak kita bikin kita mau ganti copywriting di halaman homepage dari A jadi B karena alasannya ABC gitu, itu kayaknya nggak perlu PRD ya. Jadi itu kan kayak inisiatif kecil dengan yang penting punya alasan yang jelas kenapa itu perlu dibikin dan requirement-nya jelas, ya udah itu nggak perlu PRD. Kalau saya sih konsepnya seperti itu. Thank you, Kak Zego. Terus ada pertanyaan lagi nih tentang bagaimana cara menemukan atau membuat produk yang sebenarnya dibutuhkan user, tapi si user ini nggak sadar kalau dia butuh produk tersebut. Gimana cara menemukan atau membuat produk yang sebenarnya? Wah, ini salah satu masalah tersulit, saya bisa bilang. Karena saya dulu waktu bikin bisnis gagal, salah satu alasannya itu gara-gara ini. Jadi susah teman-teman untuk jualan produk sekaligus mengedukasi user. Kita kan susah nih. Teman-teman pernah ngubah habit nggak? Berusaha untuk ngubah kebiasaan. Pernah kan ya mungkin ya, coba.
Misalkan pengen bangun lebih pagi atau pengen makan sehat, pengen olahraga tiap minggu. Itu susah banget ya ngubah diri sendiri, behavior diri sendiri. Nah ini bayangin pengen mengedukasi orang supaya dia bisa berubah behaviornya. Diri sendiri aja susah, apalagi ngubah behavior orang. Bukannya nggak mungkin, tapi susah. Dan untuk bisa ngubah behavior itu kita perlu mengedukasi dia. Kayak misalkan, kok kamu makannya nggak sehat sih? Gitu kan. Harus lo makan sehat karena alasannya A, B, C, D, E, F, G, H, I gitu. Dikasih artikelnya, dikasih bukunya, dikasih dan sebagainya gitu, dikasih informasinya. Belum tentu dia mau berubah gitu. Gimana kita mau kalau dia belum sadar dia butuh makanan sehat, nggak bisa dong kita ngasih dia Indomie sehat sekarang, Indomie versi sehat kan ada ya. Kita minta dia untuk makan itu. Ya mungkin ya kalau dia mungkin nyoba-nyoba mau aja, tapi kalau itu dia pakai, dia makan untuk selamanya, untuk terus-menerus, mungkin dia nggak mau. Kalau dia nggak punya kesadaran hal tersebut. Jadi menurut sebenarnya susah saya bisa bilang itu susah ya, untuk mengeducate market sekaligus membuat solusi produk tersebut gitu. Tapi ada triknya sebenarnya, ada tipsnya. Tipsnya adalah cari pain point yang dia rasakan sekarang. Jadi dibanding ngasih tahu orang bahwa lu harus hidup sehat, lu harus mengurangi makan Indomie, lu harus A, B, C, D, E, kita bisa cari apa yang jadi pain point-nya dia atau apa yang dia inginkan. Sambil nanti kita kasih produknya, sekalian di situ nanti kita kasih manfaatnya. Kita kasih tahu kenapa ini penting gitu. Misalkan kita punya produk yang lebih enak dibanding Indomie gitu ya. Produk ini sehat, tapi dia lebih enak dibanding Indomie. Kita kasih ke orang ini. Kita bilangnya ini produk yang lebih enak dibanding Indomie loh. Dia mau. Karena beneran enak gitu. Habis itu dia makan tiap bulan. Habis itu sambil kita kasih tahu ini tuh selain enak, ini juga sehat karena A, B, C, D, E gitu. Nanti dia akan mulai bisa tahu tuh, oh iya ya benar juga. Atau misalkan terkait investasi gitu ya, ngomongin terkait ilmu finansial itu kan kayaknya juga nggak banyak orang yang benar-benar mendalami dan tahu gitu ya. Mungkin di awal-awal memang harus diajak dengan cara gini ya, gimana caranya bisa punya rumah dalam 10 tahun. Jadi dikasih hal-hal yang memang secara natural orang itu tertarik dulu, nanti di situ baru diajarin, oh ternyata kalau dalam 10 tahun atau dalam 5 tahun cara bisa dapat rumah itu caranya gini loh, ada cara begini. Jadi cari angle yang tepat untuk bisa masuk yang memang dia punya kebutuhan itu, dibanding kita ngasih tahu bahwa penting investasi supaya nanti hidup tidak sengsara dan sebagainya. Itu salah satu contoh aja. Oke, thank you Kak Zego. Ini udah ada 2 orang yang mau nanya nih, ada Kak Romi sama Kak Alex. Mungkin boleh dari Kak Romi dulu, silakan bertanya langsung sama Kak Zego. Halo, terima kasih. Halo Zego. Halo, Mas. Mau nanya, Zego mungkin pernah dulu di co-founder berada di C-level ya. Nah, dan mungkin pernah juga ngerangkap sebagai daily product management gitulah. Nah, kebetulan saya sedang berada di posisi itu saat ini. Nah, di posisi C-level seringkali kita diminta untuk punya visi sampai 1, 2, bahkan 5 tahun ke depan. Ini produknya mau dibawa kemana? Benar nggak? Nah, but somehow sebenarnya ketika kita masuk ke daily PM, nah kita tuh terutama untuk produk baru ya, itu tuh kadang kalau mikirnya kejauhan nggak ada jaminan juga bakal apa ya, bakal bisa sustain tuh fitur yang mau kita kembangin. Nah, mau minta pendapat nih dari Zego sendiri. Gimana sih sebenarnya menentukan roadmap di sebuah roadmap itu? Ada yang bilang bahwa jangan bikin roadmap buat setahun gitu, cukup 2 kuartal atau 1 kuartal aja kayak gitu. Ada yang bilang, oh kita harus bikin roadmap bisa sampai 2 tahun ke depan. Ada juga yang bilang kayak gitu, biar itu tanda kita visioner, ini jelas produknya kemana. Nah sebenarnya ada nggak sih mungkin berdasarkan pengalaman aja standar yang baiknya itu roadmap itu jangkauannya segimana dan bagaimana kita mengalign dengan visi mungkin investor yang kita pengen nanti ke 2 tahun ke depan kita udah ada fitur ini dan itu belum nggak ada jaminan kan sebenarnya kita bisa fitur kayak gitu. Mungkin itu singkat.
Thank you Rom. Oh, baru Ya. ngeliat kata Rom yang nanya. Uh, ya sebenarnya saya agak sulit ngasih komen karena perlu tahu konteks sih sebenarnya untuk kali gitu ya, untuk bisa ngasih benar-benar advice yang sesuai. Tapi mungkin saya kasih general aja deh umum. Jadi kalau kebingungan bikin roadmap itu menurut saya karena bisa jadi salah satu source-nya adalah karena produk strateginya belum clear. Kan tadi kan yang kalau kita ngomongin roadmap itu fitur tuh terakhir nih, fitur di terakhir kan, habis itu ada objek sebelumnya, objektif atau tema. Sebenarnya lagi ada produk strategi atau product vision. Nah di produk strategi itu perlu dibikin dulu. Gimana sih cara kita menang di market gitu? Gimana caranya kita bisa apa yang mau kita bets apa ya namanya ya? Mau kita fokusin dalam setahun 2 tahun ke depan. Kalau produk strategi memang dia biasanya lingkupnya lebih lama ya, jadi nggak cuma per bulan, per 3 bulan. Tapi satu lagi sih, sebenarnya saya mengingatkan ini produk udah produk market fit atau belum. Kalau belum produk market fit, bahkan menurut saya agak susah untuk bikin produk strategi. Harus benar-benar mencapai produk market fit dulu. Kalau sudah mencapai produk market fit, di situ kita udah lebih enak bikin produk strategi, kita kasih tahu setahun 2 tahun ke depan tuh mau ngapain. Secara high level, kayak misalkan apa ya? Kayak tadi saya bilang ada kasus e-commerce solution e-commerce tadi ya yang dia pingin menang di market dengan cara dia bikin fastest delivery time. Strategi dia tuh seperti itu. Kenapa? Karena dia nggak mau bakar-bakaran gratis ongkir lah dibandingkan e-commerce lain. Saya nggak bilang itu salah, tapi di perusahaan ini misalkan dia nggak punya banyak modal dan dia nggak mau ke arah sana, dia pengen fokus ke instant delivery gitu lah, delivery yang sangat cepat. Menurut dia itu yang akan membawa perusahaan ini, produk ini tuh menang di market dalam 2 tahun 3 tahun ke depan. Karena sangat beda dengan si value proposition-nya beda dengan si perusahaan lain. Kalau sudah ditentuin itu, ya udah itu baru di situ diturunin produk-produknya, inisiatifnya seperti apa. Kita mau explore pakai drone, kita kalau pakai motor gimana caranya motornya bisa lebih cepat, apakah harus setiap ekspedisi motor harus kita beliin bensin tiap pagi gitu ya, biar nggak tiba-tiba tengah harus ke pom bensin dan sebagainya. Itu baru di breakdown. Di breakdownnya itu kalau menurut saya, kalau saya ngedengerin tadi sih kayaknya sih belum terlalu di scale yang gede banget sehingga bisa clear. Kalau saya bisa kasih masukan, mungkin coba dulu per quarter. Jadi nggak perlu produk strategi bisa 2 tahun, kayak tadi fokus untuk e-commerce yang fastest delivery time itu bisa jangka panjang, bisa lebih panjang. Tapi kita fokus dulu aja kuartal depan bikin apa, kuartal depan bikin apa, kuartal depan bikin apa. Menurut saya itu lebih make sense sih. Oke. Kebetulan belum product market fit sih, jadi masih explore juga. Nah itu ya. Hati-hati dengan mindset tadi, soalnya saya agak takutin tadi yang dibilang bahwa si investor sudah pingin kita nanti punya fitur A, fitur B, fitur C. I mean kalau kita punya fitur A, fitur B, fitur C tapi nggak ada usernya kan sama aja nggak sukses kan bisnisnya. Jadi fokus gimana caranya bisa diterima oleh market dulu. Nah itu namanya sebelum product market fit, itu kita perlu cari dulu. Oke sih, thank you. Ya sama-sama Rom. Thank you Kak Romi untuk pertanyaannya. Terus mungkin Kak Alex bisa bertanya? Ya, selamat pagi. Pagi, Alex. Halo, Mas Jeko. Perkenalkan, saya Alex. Kebetulan saya bukan dari startup ya sebelum background-nya ya. Kemudian saya mendapat beasiswa scholarship untuk masuk ke startup ini dan selama 10 bulan dan role yang diambil saya adalah PM. Ini saya mau tanya, seorang PM itu idealnya gimana sih? Atau tim PM itu idealnya seperti apa? Apakah satu PM itu memegang satu produk seperti spesialis atau satu tim PM memegang beberapa atau semua produk? Jadi saling berbagi, jadi saling tahu produk-produk apapun itu. Produk di sini mungkin fitur ya yang saya maksud ya. Itu. Kemudian bagaimana di Flip sendiri sistemnya? Sistem kerja PM-nya. Begitu. Terima kasih. Oke, Mas Alex. Terima kasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya lebih ke scope product manager ya. Sebenarnya agak di luar bahasan kita, tapi nggak apa-apa. Saya coba jawab singkat aja. Jadi sebenarnya tergantung fase produknya, kalau menurut saya. Kayak dulu di Flip, waktu saya masuk, saya jadi product manager satu-satunya.
Jadi saya harus handle semuanya, mau nggak mau. Jadi saya perlu bantu handle. Dulu kita udah punya ada apps B2C-nya, ada sekarang dulu juga udah ada B2B-nya, ada juga sebenarnya kayak internal ya, ada sistem buat internal, dashboard dan sebagainya. Saya dulu megang semuanya, tapi itu bukan hal yang bagus untuk long term ya. Sejak itu kan produknya berkembang, makin butuh fokus ya, nanti kedepannya makin perlu banyak PM lain untuk ngehandle yang lain. Kayak sekarang sudah mulai berkembang, ada yang fokus di B2B, ada yang fokus di B2C. B2C juga nggak cuma satu PM, tapi dipecah-pecah lagi, ada yang ngurus A, ngurus B, ngurus C. Jadi lebih baik sih sebenarnya memang satu PM itu megang satu scope of product, itu idealnya ya. Walaupun mungkin kadang kita lagi nggak di kondisi ideal, ya udah kita lagi harus triple heading, jadi kayak megang beberapa produk sekaligus gara-gara kekurangan orang. Tapi itu jangan dijadikan normal, jangan dijadikan itu kondisi normal ya. Kalau kita megang banyak produk sekaligus. Jadi kedepannya usahain kita ada hire orang lagi untuk ngehandle sebuah produk tertentu. Tapi ya scope produknya ini perlu didiskusikan lagi. Baik lagi tergantung scale-nya juga. Kalau produknya kecil, penggunanya kecil, belum banyak yang pakai, bisa jadi fiturnya banyak, tapi ya mungkin cukup untuk satu product management. Satu product manager untuk handle itu. Tapi mungkin saya kasih satu tips lagi ya. Biasanya produk yang sukses itu produk yang dimulai dari scope-nya kecil. Itu agak counterintuitif. Jadi kalau kita kan biasanya ngelihat, kita mau bikin Facebook, mau bikin saingannya Facebook nih, kita harus bikin ada produk sosial media yang ada post, ada komen, ada story-nya, ada stories-nya, ada reels-nya, reels atau stories-nya, ada fitur-fitur chat-nya dan sebagainya. Itu kan kita kayak mikirnya besar, banyak banget fiturnya. Nah, biasanya produk-produk yang sukses yang mencapai produk market fit, itu tuh dia nggak terlalu punya banyak fitur di awal, jadi kayak dia fokus di 1, 2, 3 fitur utama, dan itu bisa dihandle oleh foundernya dulu biasanya di awal. Itu yang kalau menurut saya ya, mungkin bisa berbeda pendapat produk manager lain, tapi menurut saya biasanya kalau mau mencari produk market fit itu fokus ke fitur-fitur utama. Seperti itu. Oke, terima kasih Walnut. Thank you. Thank you, Kak Alex. Oke, ini kita masuk lagi ke slide untuk pertanyaan yang ini. Kak Zego, aku izin jawab buat yang apakah ada recording videonya karena telat join Zoom. Nanti kita bakalan infoin ke teman-teman yang semuanya mengikuti acara ini. Nanti kita akan email, makanya minta tolong untuk isi feedback form. Nanti kalau udah isi feedback form, kita akan infoin ke kakak-kakak selanjutnya terkait materinya. Seperti itu. Thank you. Oke, terus kemudian ada pertanyaan anonimus ini, Flip sudah masuk ke fase mana? Kak Zego boleh dijawab. Thank you. Ini fase perusahaan tadi ya maksudnya. Aduh, saya nggak mau bilang secara pasti ya, tapi intinya kita berkembang dengan cepat lah. Thank you. Oke, next untuk Kak Nugi nih, dia bertanya, saya aspiring product manager, career shifter. Nah, gimana cara cari mentor untuk bisa bimbing di field PM nih? Gitu. Cara mengidentify good PM itu seperti apa? Gimana cara cari mentor untuk bisa dibimbing di field PM? Oh, kalau good PM, ntar saya mikir. Bisa topiknya beda lagi sih ngomongin good PM, bad PM ya. Tapi ya at the end yang paling gampang ya, teman-teman cari aja PM yang sudah berpengalaman, cari di LinkedIn, yang punya track record. Kalau bisa teman-teman bisa mengidentifikasi nih dia nih PM. Jadi PM itu ada tipe-tipe yang berbeda-beda sih. Ada PM yang fokusnya ke 0 to 1. 0 to 1 tuh tadi ya product market fit, dia bisa bikin supaya produk itu jadi yang belum ada yang tahu, belum ada yang kenal, jadi ada yang tahu dan kenal dan diterima oleh market. Ada yang fokusnya ke scaling, jadi gimana caranya bikin ada dari 10 user, udah ada 100 user yang pakai, gimana caranya bikin jadi 1 juta user yang pakai. Itu skill-skillnya agak berbeda sebenarnya. Tapi ya mungkin cari aja PM yang sudah berpengalaman di nama-nama yang sudah besar gitu ya. Chat aja di LinkedIn. Udah pernah coba atau belum? Kalau belum, coba silahkan dicoba.
chat di LinkedIn, tanya mau minta feedback, mau jadi mentor atau enggak. Cuman biasanya jadi mentor itu terlalu general. Teman-teman kalau bisa lebih spesifik lebih baik. Misalkan, Kak, gue lagi mau bikin, mau career shifting jadi PM, gue lagi coba bikin produk, mau minta feedback dong terhadap produk gue ini idenya gini. Itu lebih spesifik dan lebih tertarik sih biasanya orang untuk kasih feedback dibandingkan, Kak, lu mau jadi mentor gue nggak? Oke, gue mau jadi mentor lu, terus next-nya gimana? Jadi kayak ada tanda tanya di situ. Oke, thank you Kak Zego dan Kak Nugi tadi untuk pertanyaannya. Terus ini ada pertanyaan lagi, poin apa yang terpenting dalam penentuan product matrix? Karena pada setiap proyek, model bisnis, dan keinginan klien beda-beda. Anyway, thanks for the materi Kak Riza. Wah, ini juga di luar topik. Ini juga satu materi sendiri. Perlu bikin materi-materi yang banyak nih untuk bahas seperti ini kayaknya. Penentuan product matrix ya. Yang pasti pertama pahami dulu target perusahaan apa. Biasanya ada yang namanya North Star Metric. North Star Metric itu matrix yang utama yang ditargetkan oleh perusahaan. Misalkan perusahaan e-commerce itu biasanya terkenal dengan matrix GTV, Gross Transaction Value gitu. GMV, Gross Merchandise Value. Kalau e-commerce itu kayak jumlah total transaksi yang terjadi di e-commerce tersebut. Itu jumlah nominal transaksi. Misalkan ada 100 miliar yang terjadi di bulan ini gitu ya, transaksi yang ada di e-commerce tersebut. Tapi itu bukan revenue-nya, bukan keuntungan si e-commerce ya, tapi itu jumlah nominal transaksi di bulan tersebut gitu. Itu dari North Star Metric itu nanti dipecah-pecah lagi ke dalamnya, biasanya menggunakan framework OKR, Objective Key Result. Nanti gimana misalkan untuk bisa meningkatkan si GMV tadi, artinya perlu lebih banyak transaksi. Nanti itu jadi matriks lagi tuh, jumlah transaksi yang sukses. Nanti misalkan supaya lebih banyak yang nominal transaksinya tadi, GMV-nya tadi, berarti kita perlu mengurangi cancel rate, karena ada orang yang bikin transaksi terus di-cancel. Nah, kita misalkan cancel rate-nya itu tadinya 10%, artinya setiap ada 10 transaksi, satu transaksinya itu gagal atau dia cancel. Nah, kita perlu mengurangi dari 10% jadi 5%, itu jadi satu metrik lagi, dan sebagainya. Nanti itu baru ngomongin product matrix, nanti ada engineering matrix juga, gimana caranya sistem bisa reliable, misalkan downtime-nya dari 0,1% menjadi 0,05%, gimana caranya, dan sebagainya. Nah, itu mungkin singkatnya. Thank you Kak Zego, dan ini karena waktunya udah mau jam 12 siang ya, ini sebenarnya sudah lewat setengah jam nih dari acara kita sesungguhnya, karena banyak banget antusiasme teman-teman. Mungkin kalau pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, boleh langsung chat langsung nih ke Kak Zego. Mungkin Kak Zego bisa infoin tadi ya di slide juga Instagramnya atau LinkedIn-nya apa mungkin Kak Zego? Mungkin bisa di-share? Saya kopas aja ya nama saya. Udah nama saya sih. Oh ya, nanti bisa tanya langsung nih gitu. Tapi terima kasih banyak. Mungkin sebelum ini kita mau info ini hal terakhir. Mungkin Chris bisa minta tolong untuk share screen-nya. Oke, so thank you so much untuk teman-teman semuanya yang udah antusias banget mengikuti acara ini. Thank you banget juga buat Kak Zego untuk materi yang super insightful. And see you on the next Flip Level Up. Thank you everyone.